Meja kasir meja layanan. Bagaimana kakekku? Dia meninggal dunia. Apa? Luo Sufei. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa? Siapa yang melakukan operasi pada kakekku? Bicara. Itu dia. Itu dia. Feng Jian, kau hanya seorang dokter magang. Berani-beraninya kau mengoperasi. Itu dia. Dia menyebabkan kematian kakek Luo. Bukan aku. Aku bahkan tidak masuk ruang operasi. Kau memfitnahku. Omong kosong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menikahi putriku, kau bisa bertindak semaunya. Keluarga Chu kami tidak menyambut bajingan sepertimu. Nona Luo. Itu dia. Di sini. Semua orang bisa bersaksi. Ya benar. Itu dia. Dia melakukan operasi itu. Itu karena keterampilan medisnya yang buruk. Dan untuk mencuri perhatian. Sehingga dia bersikeras melakukan operasi ini. Kakak Luo seharusnya bisa diselamatkan. Dialah yang menyebabkan kematiannya. Menantu laki-laki yang tidak berguna. Bahkan berani memfitnah tuan muda tertua. Beraninya dia. Semua diam. Pembunuh kakekku kehilangan nyawanya. Entah dia menantu yang tinggal serumah, atau tuan muda, atau apapun itu, tidak akan dimaafkan begitu saja. Penjaga, bawa dia pergi. Siksa dia dengan kejam. Bukan aku. Aku akan menjelaskan kepada keluarga Luo. Feng Jian. Bagaimana rasanya di penjara? Bagaimana? Zhu Yuntian. Kau menjebakku. Kau menantu numpang hidup yang tidak berguna. Bisa menanggung kesalahan. Untuk tuan muda sulung keluarga Chu kami. Itu keberuntungan langka dalam 3 kehidupan. Begitu kau mati, aku akan menendang Chu Yunxi. Wanita sialan itu. Keluar. Apa dia bahkan pantas bersaing denganku untuk harta keluarga? Jangan sentuh istriku. Jangan sentuh dia. Denganmu yang terlihat seperti anjing mati sekarang. Bahkan jika aku menghancurkannya berkeping-keping. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apel, apa yang bisa kau lakukan? Bangun. Ayo, cukup. Jangan lupa, untuk apa kita datang ke sini? Benar. Kita harus, sebelum Luo Sufei tiba, membungkammu, agar dia tidak punya siapapun untuk bersaksi. Yuntian pergi keluar dan awasi. Hal semacam ini, biarkan ayahmu yang menanganinya. Zhu Xianan. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Yunxi adalah putrimu. Bagaimana bisa kau? Kenapa kau memperlakukannya begini? Apakah kau bahkan pantas menjadi manusia? Chu Yunxi bajingan ini. Sama sekali bukan anakku. Bukan anak kandungmu. Bajingan miliknya itu adalah aib terbesar bagiku Chu Xianan. Aib terbesar. Cukup. Kau sudah tahu cukup banyak. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Tuan rumah terdeteksi. Nilai kehidupan menurun dengan cepat. Aktifkan ruang kuantum. Aktifkan. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Halo tuan rumah. Aku Lise. Sistem cerdas kuantum. Lise, senang melayani Anda. Terdeteksi bahwa hidup Anda cepat memudar. Apakah Anda memilih untuk kembali ke hari sebelumnya dan mengubah hidup Anda? Sehari sebelumnya. Kembalikan, aku akan mengembalikan. Memutar ulang. Berdasarkan profesi tuan rumah, bedah peringkat S, keterampilan telah diberikan. Feng Jian. Apa yang baru saja kau katakan? Kau seorang dokter magang. Ingin menjadi kepala ahli bedah. Menurutku kau, katak yang ingin makan daging angsa. Zhu Yuntian, dengan kemampuanmu yang minim, jangan repot-repot mengeluarkannya dan mempermalukan dirimu sendiri. Penyakit tuan tua Luo, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Kau bilang kau seorang menantu numpang hidup biasa. Keluarga Chu kami dengan baik hati memberimu makan, dan kau benar-benar berpikir kau orang besar. Kalau begitu kau sebaiknya berpikir baik-baik. Keluarga Luo, pengaruh di Ningsing, itu hal yang tak akan kau usik, bukan? Feng Jian, karena kau bersikeras mengambil tugas ini, maka aku akan mengabulkannya padamu. Tapi ingat ini, jika sesuatu terjadi pada tuan tua Luo, aku akan memastikan kalian berdua suami istri. Keduanya keluar dari keluarga Chu. Baiklah.
Tuan Muda Chu, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu yang sebenarnya tangan Tuhan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti palsu. Feng Jian, serius kau palsukan laporan diagnosis? Cukup, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kau sudah menjadi dokter begitu lama. Bukankah kau tahu apa artinya ini? Operasi Pasin sangat berhasil. Penyakit Tuan Tua Luo sudah sembuh. Aku benci. Apa kau diam-diam menggunakan obat terlarang? Tuan Muda Chu, kemampuanmu memfitnah sembarangan benar-benar luar biasa. Sebaiknya kau segera minta maaf padaku, agar kau tidak menderita nanti. Seorang menantu numpang hidup biasa masih bisa bersikap setego itu. Sekarang segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, keluarga Chu bukan lagi tempatmu. Chu Yuntian, kau sudah menindasku bertahun-tahun dan hampir mencelakaiku. Yang seharusnya berlutut dan meminta maaf, seharusnya kau kan. Maafkan aku Fang Jian. Aku salah. Cucu yang baik, tahun baru sudah dekat. Kakak akan memberimu angpau. Maafkan aku. Salah apa? Kenapa aku berlutut? Fang Jian, kau di balik ini kan? Beraninya kau membuatku berlutut. Aku beritahu kau, jika dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah aku bukan manusia. The film was translated and narrated by M Media. Suami. Suami, ada apa denganmu? Suami. Suami, seseorang tolong. Tolong, Tuan Anda sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Seluruh tubuhku sakit sekali. Kepalaku juga terasa pusing. Tuan, tubuh Anda masih terlalu lemah. Itu tidak dapat menahan arus kuantum sistem. Disarankan agar Anda berlatih lebih banyak. Sistem ini memiliki banyak fungsi lain. Menunggu pengembangan Anda, Tuan. Aku bahkan belum sempat bertanya. Kau ini sebenarnya teknologi tinggi macam apa? Sistem ini berasal dari bumi pada tahun 3077. Para ilmuwan berkolaborasi untuk menciptakan sistem kuantum. Setelah memilih sendiri tuan rumah, ia menyelesaikan misi melalui tuan rumah untuk mengubah garis waktu dan menyelamatkan masa depan umat manusia. Kalau begitu, misi sebesar itu, kenapa itu menemukanku? Liz percaya, Tuan adalah yang terbaik. Apakah Anda punya permintaan? Silakan perintahkan Lisa. Sangat kuat. Kalau begitu aku akan mencobanya. Hei punggungku, kebetulan sedikit pegal. Bisakah kau membantuku memijat punggungku? Ya, Tuan. Ya Tuhan. Pelan-pelan. Tuan, apakah Anda ingin saya memijat kaki Anda? Baiklah. Kakiku juga tidak nyaman. Di sini. Chu Yunxi. Apakah tekanan ini sudah pas, Tuan? Baiklah. Apakah Anda ingin saya mengganti kaki? Baiklah. Feng Jiang, apa yang sedang kau lakukan? Aneh sekali. Aku jelas mendengar tadi suara seorang wanita. Feng Jiang, laporkan dengan jujur. Istri, kau pasti salah dengar. Ya Tuhan, aku baru bangun. Seluruh tubuhku sakit. Suami kau hanya terlalu lelah belakangan ini. Aku akan memijat bahumu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa tiba-tiba pingsan di bansal tadi? Itu mungkin karena aku sudah terlalu lelah karena operasi akhir-akhir ini. Ketika kau datang, apakah ada yang datang bersamamu? Bagaimana mungkin? Saat itu sudah larut malam. Aku sendirian. Lalu kenapa aku mendengar langkah kaki di luar? Kalau begitu, mungkin saja perawat yang sedang berkeliling. Aku akan memeriksanya. Hei, jangan bergerak. Aku akan pergi memeriksa. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawamu. Feng Jiang, Jangan mendekat. Kau ternyata tahu seni bela diri. hei sayang. Tunggu aku di sini, aku akan mengejarnya. Kau berani mengejarku. Menurutku kau mencari mati. Baru saja, aku membuatmu takutkan. Hari ini kau harus memberitahuku siapa dalang di balik ini. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Mati.
Lisa. Mengenai situasi krisis saat ini, apakah Anda memilih untuk membuka ilmu bela diri? Buka cepat, buka. Bicaralah, siapa dalang di balik ini? Majikan bukan untuk diumbar saat berbisnis. Itu adalah aturan dunia bawah. Aku seorang dokter, kau tahu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa mematahkan tulangmu satu persatu. Keterampilanku kalah. Aku mengaku kalah. Tapi ingat ini, akan ada orang lain yang akan datang untuk nyawamu. The film Feng was Jiong. translated and narrated by M Media. Feng Jiong, ada apa kau baik-baik saja? Feng Jiong. Dermawan, kau sudah bangun. Siapa kau? Aku Lo Sufi. Kau menyelamatkan nyawa kakekku. Apa kau ingat? Kau menyelamatkanku. Aku ke rumah sakit menemui kakek, dan menemukanmu terluka. Terjatuh di koridor rumah sakit. Jadi aku membawamu kembali ke sini. Apa seseorang membuatmu kesulitan? Ada seorang pembunuh berpakaian hitam yang menyusup ke rumah sakit. Aku mengejarnya keluar. Dan kemudian, karena sesaat lengah, aku terluka. Ini gawat. Ada apa? Sekarang Yunsi sendirian di rumah sakit. Bagaimana jika pembunuhnya kembali lalu? Jangan khawatir. Mengenai Chu Yunsi, ada orang kami yang menjaganya. Bagaimana dengan jasad pembunuh itu? Itu juga sudah dibereskan dengan bersih. Kau bisa tenang dan pulih di sini. Baguslah. Terima kasih banyak. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, kakekku mungkin tidak akan hidup. Kau harus cepat pulih. Orang tua itu belum sempat berterima kasih langsung padamu. Apa? Nona Lu, bisakah aku meminta bantuanmu? Kau adalah dermawanku. Apapun yang kau butuhkan, tentu kami akan bantu semampu kami. Kau bisa kirim seseorang bantu selidiki. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Dan apa motif mereka? Pelayan, Apa perintah Anda, Nona? manfaatkan semua koneksi keluarga Luo. Mencari tahu siapa dalangnya. Dan informasi tentang pembunuh ini. Pada akhir hari ini, aku ingin melihat semua informasinya. Dermawan Agung, cicipi ini. Obat yang khusus kupersiapkan untukmu. Aku sendiri yang memerintahkan seseorang untuk menyeduhnya untukmu. Terima kasih Nona Lu. Apa kau ingin aku menyuapimu? Tidak. Aku akan melakukannya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Tentu saja aku harus melayanimu dengan baik. Kakekku berkata, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Bahkan jika itu berarti menikahimu. Itu tidak akan mustahil. Aku punya istri. Aku hanya bercanda. Jangan anggap serius. Nora, sudah diselidiki secara menyeluruh. Ini semua informasinya. Para keturunan keluarga bangsawan terkutuk ini, tidak ada satupun dari mereka yang baik. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya dia? Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Chu. Dia adalah kakak iparmu, Chu Yuntian. Tujuannya adalah pada pertemuan keluarga, memperebutkan asetmu. Bahkan saudara kandungnya sendiri, tidak akan dia ampuni. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Chu Yuntian gadis sialan itu. Dia sama sekali bukan anakku. Nona Lu, masalah ini, tolong rahasiakan untukku. Untuk saat ini, aku biarkan Chu Yuntian lolos. Jika ada lain kali, Fang Jiong akan membalas 100 kali lebih keras. Apel. Ternyata gagal. Bagaimana kau menangani masalah ini? Pihak lain dilindungi oleh pengaruh keluarga Luo. Kami tidak bisa mendekat. Akan ku beritahu bahwa Chu Yunsi, jalang busuk itu, harus mati. Dan Fang Jiong itu, aku tidak peduli. Aku sudah membayar uangnya. Keahlian Fang Jian luar biasa. Kau tidak memberitahu kami sebelumnya. Orang-orangku mati berkorban. Kau juga harus bertanggung jawab. Tidak aku. Halo. Sialan. Fang Jian. Kau tak berguna, beruntung kau masih hidup. Hari ini aku akan mengusirmu dari rumah sakit. Direktur, mau lakukan apa soal ini? Direktur Fang. Fang Jiong itu berpraktik kedokteran secara ilegal. Sembarangan memakai obat terlarang. Ini jelas-jelas merusak reputasi rumah sakit kita. Praktik medis ilegal. Hal seperti itu terjadi. Anda ingat operasi Tuan Tua Lu kan? Dia sebenarnya tidak memberitahu rumah sakit dan melakukan operasi secara pribadi. Jika Tuan Tua Lu mengalami efek samping apapun dan kesalahan dibebankan kepada kita, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang kita sama sekali tidak bisa menanggung konsekuensinya? Seorang dokter magang berani menggunakan obat tanpa izin tepat di rumah sakit kita ini, sembarangan menerima amplop merah dari pasien dan memberikan resep obat ilegal sendiri. Fang Jiong ini benar-benar kurang ajar. Aku sama sekali tidak akan membiarkan rumah sakit kita memiliki orang seperti itu.
Ada benalu. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkan pengumuman besok. Fang Jiong ini, aku ingin dia segera pergi. Benar. Sampah semacam ini. Mengapa mempertahankannya? Pekat saja dia langsung. Ya ampun Dokter Ilahi Fang. Anda di sini untuk bekerja hari ini. Oh benar, aku belum sempat. Selamat atas promosi Anda. Chu Yuntian, sepagi ini. Dan kau menyindir di sini. Fang Jion, apa kau pikir kau Dokter Ilahi sekarang? Oh benar. The film was Kau mungkin translated belum tahu kan, and narrated rumah by sakit M mengenai Media. praktik medis ilegalmu sudah memutuskan untuk memecatmu. Pecat aku. Aku menyembuhkan Tuan Tua Luo. Dan menyelamatkan reputasi rumah sakit. Dan kau masih ingin memecatku. Biar ku beritahu ini. Hari ini, aku akan membuatmu menghadapi kenyataan. Aku akan memberimu tahu. Di hadapanku Tuan Muda Chu, kau hanyalah seekor semut. Chu Yuntian, kau sudah mengincarku lagi dan lagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku hanya ingin memberitahu kalian berdua. Jangan kira berpegang pada keluarga Luo. Kalian bisa hidup tenang tanpa kekhawatiran. Adapun Chu Yunxi, wanita sialan itu, selama dia tidak menyerahkan harta keluarga sehari pun, aku akan bermain dengannya sampai akhir. Adapun kau hanyalah anjing liar. Aku sama sekali tidak peduli padamu. Chu Yuntian, sebagai seorang kakak, kau meracuni adikmu. Kau pantas dipukuli. Kau, Sombong dan angkuh menjebak yang setia. Kau pantas dipukuli. aku, Mengingini harta keluarga dengan segala cara. Kau pantas dipukuli. berhenti memukul, jangan memukul lagi. Sungguh rumah sakit berhati hitam. Kalian semua adalah bajingan tak tahu malu. Aku Fang Jiang bersumpah sekarang juga. Demi langit. Jika aku kembali, semoga langit dan bumi menghancurkanku. Tuan, barusan Anda sungguh menakjubkan. Itu terlalu impulsif. Sekarang aku menganggur. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Jangan khawatir Tuan. Liz di sini memiliki sejumlah besar patan medis. Apakah Anda memilih untuk memulai jalur produksi farmasi? Farmasi. Ini bagus. Aktifkan. Resep rahasia farmasi dasar. Pil penurun berat badan telah dikeluarkan. Coba kulihat. Ini membutuhkan begitu banyak bahan obat. Sepertinya, aku harus pergi ke apotek. Bos, untuk resep ini, berikan aku 2 jin masing-masing. Bos. Bos bangun. Pemilik apotek. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau berteriak sangat keras? Resep ini, berikan aku 1 pon masing-masing. Anak muda, siapa yang memberimu resep ini? Ini aku. Ada apa? Keluargaku sudah lama berpraktik kedokteran. Resepmu ini, meskipun ini resep untuk menurunkan berat badan, ini tidak tanpa efek menguatkan ki dan memperkuat tubuh. Penggunaan obatnya sangat inovatif. Ini benar-benar membuka mata. Terima kasih atas pujiannya. Kau seharusnya tetap. Tolong cepat bantu aku mengambil obatnya. Saya Liu Sanpang, orang rendahan. Tolong selamatkan saya. Dokter Ilahi. Hei, ada apa ini? Dokter Ilahi, sejak saya kecil, karena obesitas ekstrem, saya mengidap berbagai penyakit. Saya sudah minum obat setiap hari, hanya untuk bertahan hidup sampai hari ini. Saya melihat resep Anda, obat penguat fondasi dan pelindung asal. Bisakah Anda mungkin memberi saya 1 dosis juga? Tentu saja itu bukan masalah. Tolong bangun dulu. Terima kasih Dokter Ilahi. Terima kasih Dokter Ilahi. Terima kasih Dokter Ilahi. Dokter Ilahi, di mana Anda saat ini bekerja? Aku baru saja dipecat dari rumah sakit. Aku saat ini masih menganggur. Apa yang terjadi? Aku sebelumnya dianiaya oleh seseorang yang tercela, dituduh praktik kedokteran tanpa izin, dan menerima secara pribadi amplop merah dari pasien. Direktur langsung mengumumkan dan memecatku. Siapa yang begitu tidak tahu malu? Itu kakak iparku, Chu Yuntian. Untuk mendapatkan bagian dari harta keluarga, dia selalu membalas dendam kepada kami. Terakhir kali dia bahkan menyewa pembunuh untuk datang dan mengambil nyawa kami. Bajingan itu, berandal itu. Kalau lain kali ke rumah sakit aku bakal ribut untuk membalaskan dendammu. Cukup, aku sudah bersumpah, tidak akan pernah pergi ke rumah sakit lagi. Hei, jika kau tidak keberatan, mengapa tidak datang ke Jishitang dan menjadi dokter residen? Itu tidak akan mengubur bakatmu. Benarkah? Apakah kau benar-benar bersedia membiarkanku tinggal di sini? Hei, denganmu di sini aku akan merasa tenang. Lagi pula tubuhku memang tidak terlalu baik. Kau harus berusaha lebih keras. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang, aku akan praktik kedokteran di sini. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan meneliti dan kembangkan pil. Baiklah, kau pergi ambil obatnya. Aku akan menyalakan tungku. Halo, obat apa yang kau butuhkan? Obat trauma. Chen Xiaoyang. Sejumlah besar obat trauma. Untuk apa kau butuh sebanyak itu? Jika luka luar pasien, cedera luar yang serius, aku sarankan mereka dikirim ke rumah sakit untuk operasi. Bisakah Anda menjahit luka?
Tentu saja aku bisa. Meskipun aku praktik kedokteran di sini, kemampuanku tidak masalah. Tolong ikut saya. Maaf, aku praktik di KLIN IKA saja, tidak ke rumah. Berhenti bicara omong kosong. Ikut saya. Anda pasti dapat biaya kunjungan rumah. Baiklah. Orang pentinglah yang membawa pisau. Biarkan aku siap-siap. Cepatlah. Seserius itu, ini luka tembus. The film Tidak ada was cara untuk translated mengobatinya. and Selama Anda narrated bisa by M menyembuhkannya, Media. saya bersedia membayar berapapun harganya. Ini membutuhkan operasi segera. Lingkungan di sini terlalu kasar. Tidak ada cara untuk melakukannya. Tolong jangan mempersulitku. Lebih baik kirim dia ke rumah sakit. Dokter Ilahi, saya mohon, ayah saya dan saya diburu sampai ke tempat ini. Kami sudah menemui jalan buntu. Saya mohon Anda menyelamatkannya. Aku sedang bersiap untuk operasi. Xiao Yun, cepat bangun. Jika kau tidur seperti ini, kau akan masuk angin. Bagaimana keadaan ayah saya? Bukan masalah besar. Sekarang, yang utama adalah untuk mendisinfeksi dan menjahit luka. Tidak ada yang serius lagi. Aku sudah meresepkan formula untukmu. Ketika saatnya tiba, kau minum obat Tiongkok yang direbus setiap hari. Amati saja dia di kemudian hari. Terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Ini tugasku. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya kalian? Dan siapa orang yang melukaimu? Nama ayah saya adalah Chan Zhengtian. Dia dari Perhimpunan Rekonsiliasi Jiangnan, pemimpin agung. Orang yang memburu kami adalah pemimpin kelompok pembunuh dari anjing. Untuk mendapatkan informasi sangat rahasia yang dimiliki ayah saya, dia menyerang asosiasi pedagang dan melukai ayah saya dengan parah. Informasi apa? Saya tidak tahu. Sebelum ayah saya pingsan, dia menyuruhku berlindung di kota Ningsing. Selebihnya, saya tidak tahu apa-apa. Ini buruk. Gadis cantik, serahkan Chen Shentian, dan aku akan mengampuni nyawamu. Omong kosong, kecuali Anda membunuh saya. Chen Xiaoyan, jangan melawan tanpa tujuan. Kami hanya ingin informasi yang dia miliki. Untuk ini, apakah kau rela menyerahkan nyawamu? Berhenti berpura-pura berbelas kasihan di sini. Jika dia diserahkan kepada Anda, hidup dan matinya akan dikendalikan oleh Anda. Bagaimana saya masih bisa bersuara jika Anda ingin dari sini hari ini mengambil ayah saya? Kecuali Anda melangkahi mayat saya. Dan aku. Anda ini apa? Pergi tangkap mereka. Masih mencoba menjadi pahlawan. Tuan terdeteksi sedang dalam ancaman nyawa. Apakah Anda ingin mengaktifkan teknik tubuh yang seni bela diri tingkat S? Berhenti bicara omong kosong. Aktifkan cepat. Semuanya. Tangkap dia. Anak baik, tunggu saja. Kau terluka. Aku akan menjahitmu. Mungkin sudah terbongkar. Saya pun tak tahu seberapa banyak info yang mereka punya. Oh benar. Aku baru saja mengambil ini dari tanah. Aku menemukan salinan ini. Lihatlah. Ini sepertinya telegram transkripsi. Saudara Feng, Anda sebaiknya istirahat dulu. Tunggu sebentar, aku sedang mendekripsi telegram ini. Anda akan tahu informasi pembunuh itu. Baiklah, aku akan menunggumu. Ya. Perhatikan lukamu. Tuan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Lise sangat mengkhawatirkan Anda. Bukan apa-apa yang serius. Hanya saja aku merasa tubuhku semakin sakit. Kau, bantu aku memijat bahuku. Ya Tuan, Lise sekarang akan memberikan Anda pelayanan terbaik. Hai Lisa, dari mana kau belajar semua ini? Dalam pikiran Lise, ribuan jenis teknologi ilmiah manusia tersimpan. Pijat tubuh sederhana, tentu saja bukan masalah. Tuan, Lise juga memiliki ribuan item layanan menunggu Anda temukan. Hai benar. Tuan, terdeteksi bahwa tubuh Anda terus memaksa diri hingga habis tenaga, menyebabkan komplikasi. Jika tidak segera diobati, itu mungkin menyebabkan berbagai penyakit atau bahkan membahayakan hidupmu. Kelelahan berulang. Apa yang sudah kulakukan akhir-akhir ini? Ini akibat kau terlalu sering memakai seni bela diri tingkat S dari seseorang yang baru mengenal seni bela diri. Memaksa orang untuk naik menjadi master seni bela diri pada dasarnya adalah tugas yang sangat sulit. Untungnya sistem memiliki modifikasi tubuh manusia dan memberikan pengalaman kultivasi. Kalau tidak, tubuh orang biasa tidak akan mampu menahan pengurasan sebesar itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat? Lisa,
Apakah kau punya rekomendasi obat yang bagus? Obat biasa, tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Aku sarankan kau berkultivasi. Teknik kultivasi bawaan sistem Ying Yu Xuan Pu. Ini bisa secara komprehensif meningkatkan semua aspek kualitas fisikmu dan juga lebih baik mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh modifikasi tubuh manusia. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan manual rahasia ini. Tolong kirimkan semua informasi manual rahasia ini kepadaku. Ya, Baiklah, mentransmisikan. Kakak Feng, aku menemukannya. menemukan apa? Aku akhirnya berhasil menguraikan surat rahasia ini. Di dalamnya ada organisasi pembunuh di kota Ningsing. Alamat distribusi. Aku rasa aku bisa sepenuhnya menyelinap masuk sendirian malam ini dan menyergap mereka, menyerangnya secara diam-diam. Alamat di dalamnya sangat detail, tapi kau tidak bisa pergi. Kenapa? Bukankah ini kesempatan yang sangat bagus? Tidakkah kau ingin membalas dendam? Maksudku adalah, aku bisa pergi sendiri. Lukamu belum sembuh, jadi tetaplah di rumah dengan patuh dan pulihkan diri. Tidak, kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Lukamu juga belum sembuh, dan aku tidak akan tenang jika kau pergi sendirian. Tidak apa-apa, aku sudah pulih. Lagi pula, sebagai seorang pria, lebih mudah bagiku untuk menyelinap masuk. Dengan begini, aku juga bisa mengungkap lebih banyak rahasia. Tidak, apapun yang kau katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah berutang padamu. Terlalu banyak, aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu lagi demi aku. Xiao Yun, ini semua adalah pilihanku sendiri. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sejak aku memutuskan untuk membantumu, aku sudah mengesampingkan hidup dan mati. Lagi pula, untuk gadis sepertimu, menanggung tekanan sebesar ini, sakit rasanya melihatnya. Kakak Feng, jangan berkata begitu. Belum pernah ada pria sepertimu yang begitu baik padaku. Ayahku saat ini tidak sadarkan diri. Kau adalah satu-satunya harapanku. Kau tidak boleh mendapat masalah lagi. Kumohon bawa saja aku bersamamu. Baiklah, kalau begitu. Namun, kau harus mendengarkanku. Kau lakukan apapun yang kukatakan. Ya baiklah, kalau begitu ayo cepat pergi. Baiklah. Jangan ada yang bergerak. Angkat tangan. Kau tahu Yang lalu ayahmu, dari tangan keluarga Su, membawa pergi seorang anak. Sekarang keluarga Su tidak punya pewaris. Semua orang mencari keberadaan anak itu. Di mana anak itu? Ini, aku sungguh tidak tahu ini. Siapa anak itu? Di mana mereka? Kau hanya bisa bertanya pada ayahmu. Cepat datang dan bantu. apa yang harus kita lakukan, Kakak Feng? Jangan memperpanjang pertarungan. Cepat pergi. Tidak, hari ini aku akan binasa bersama mereka. Tidak, selama Gunung Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Kakak Feng, Cepat pergi. Ini kota Ningsing. Mereka tidak akan berani membunuhku. Kau berbeda. Aku akan menahan mereka. Kau pergi cari bala bantuan. Chen Xiaoyan, dasar jalan. Beraninya kau muncul di sini. Hari ini, kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. dari Yanjing ke Ningsing, kau benar-benar tak terpisahkan. Jangan buang-buang napasmu padanya. Pergi cari Lu Sufei dari keluarga Lu. Minta dia datang dan selamatkan aku. Apakah ini kekasih gelapmu? Dia terlihat cukup putih dan lembut. Jika kau ingin dia hidup hari ini, maka tukarkan dia dengan orang tuamu. Kau mengerti? Xiao Yun, tenanglah. Kau masih punya ayah yang harus kau urus. Jangan mempertaruhkan nyawamu melawan mereka. Cepat pergi. Pergi cari Lu Sufei. Bilang ke dia, siapkan pasukan Lu segera. Dan kirim orang untuk menyelamatkanku. Chen Xiaoyan, hari ini kau tidak akan lolos dari telapak tanganku. Kecuali kau tidak menginginkan pria ini lagi. Kau tidak menginginkannya lagi. Kalau begitu sempurna, aku akan menusuk kekasih gelapmu. 17 atau 18 kali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Tahu terluka. Ini hanya bisa mempengaruhiku di sini. Cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka. Kakak Feng, kalau begitu aku akan mencari bala bantuan. Kau bertahanlah, aku akan segera kembali. Jalan, kejar dia. Mau mengejarnya? Pertama, kamu harus melewati gerbangku. Nona ini berkata, Fang Jiong punya urusan mendesak untukmu. Apakah kau Luo Sufi? Siapa kamu? Apa yang terjadi dengan Feng Jiong? Segera kirim orang selamatkan Kakak The Feng. film was Apa sebenarnya yang terjadi? translated and Jangan narrated khawatir, by M. Media. ceritakan perlahan. Kakak Feng untuk menyelamatkanku. Sekarang telah ditangkap oleh organisasi pembunuh. Mereka menyuruhku untuk membawa ayahku. Untuk ditukar dengan Kakak Feng. Mendapat masalah besar seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah putri dari kepala markas besar Jiangnan. Organisasi pembunuh. Untuk membunuhku dan ayahku. Kakak Feng tertangkap karena menyelamatkanku. Aku mohon padamu untuk pergi menyelamatkannya. Maksudmu, Feng Jiong untuk menyelamatkanmu. Menyinggung organisasi pembunuh. Di mana para penculik itu? Mereka saat ini berada di pabrik terbengkalai. Sebelum Kakak Feng ditangkap, dia menyuruhku pergi duluan. Dan menyuruhku mencarimu duluan. Untuk pergi menyelamatkannya. Kakak Luo, kau sekarang adalah satu-satunya harapan kami. Aku mohon, pergi selamatkan Kakak Feng. Tenang saja. Feng Jiong bukan hanya dermawanmu saja, tetapi juga dermawanku Luo Sufi. Dan bahkan dermawan seluruh keluarga Luoku. Aku akan menangani masalah ini.
Pelayan, Nona muda perintah Anda. Feng Jiong sekarang telah diculik oleh orang-orang tak dikenal. Aku sekarang memerintahkanmu untuk membawa pasukan elit dan pergi menyelamatkannya. Jika Feng Jiong menderita sedikit pun bahaya, aku akan menyalahkanmu sepenuhnya. Ya, kami akan segera berangkat. Kau bilang untuk menggunakan pria ini sebagai umpan, apakah itu akan berhasil? Sudah begitu lama, dan Chen Xiaoye masih belum datang. Di satu sisi ayahnya, di sisi lain kekasihnya. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Lalu mengapa kita masih menahannya? Mengapa tidak membunuhnya saja? Bebaskan tenaga untuk menangkap Chen Xiaoyan. Mari kita tunggu dan lihat. Bos belum memberi perintah. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kakak Feng, aku datang untuk menyelamatkanmu. Hanya kau yang datang. Di mana Luo Sufei? Dia juga ada di sini. Chen Xiaoyan, kau benar-benar berani kembali. Saudara-saudara, tangkap dia untukku. Berhenti. Kau berani bertindak di kota Ningsingku. Apa kau meminta pendapatku, Luo Sufei? Ya Tuhan, wanita muda lainnya. Saudara-saudara, tangkap dia hidup-hidup untukku. Hari ini kita akan santai saja. Mari kita mulai. Beberapa berandalan berani melawanku. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kau baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dr. Feng, apa kau baik-baik saja? Terima kasih banyak kali ini. Ini semua berkatmu, Sufei. Aku baik-baik saja. Berkat Xiaoyan, untungnya dia tiba tepat waktu. Kalian mengobrol dulu. Aku akan mencari beberapa orang untuk membawa mereka pergi. Kakak Feng, aku benar-benar terlalu mengkhawatirkanmu. Jangan takut. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Hei Xiaoyan, mengapa kau datang ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Bagus, kakak Luo sudah melenyapkan semua pembunuh, ayahku dan aku. Sekarang juga bisa tinggal secara sah di rumah sakit. Bagus sekali. Masalahnya akhirnya selesai. Kakak Feng, ini semua salahku. Jika sesuatu terjadi padamu hari ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku. Xiaoyan, jangan dimasukkan ke hati. Kakak Feng, kau sangat baik padaku. Bolehkah aku mengikutimu seumur hidupku? Xiaoyan, lepaskan. Tapi aku pria yang sudah menikah. Kakak Feng, aku tidak butuh gelar. Kau hanya perlu membiarkanku mengikutimu. Xiaoyan, jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Xiaoyan, menyukai seseorang tidak berarti harus berada di sisinya. Bisa saling menjaga. Sudah sangat baik. Kamu sudah mengalami begitu banyak kesulitan. Sudah saatnya kamu juga hidup. Itu milik orang normal. Aku terlalu impulsif barusan. Cepat pergi dan urus ayahmu. Dia mungkin lebih membutuhkan perhatianmu. Baiklah. Kakak Feng, aku akan sering datang menemuimu. Baiklah. Halo istriku. Suami, semuanya berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Yan Yuan Li, Luo Tianya. apa kau sudah makan? Hati beruang dan empedu makan tutul. Beraninya kau datang ke keluarga Luoku, perusahaan untuk membuat masalah. Semua orang bilang keluarga Luomu tangguh, tapi aku tidak takut. Hari ini, aku datang dengan dokumen resmi. Sepertinya, saya sudah sakit terlalu lama. Banyak orang sudah berhenti memandang keluarga Lu di mata mereka. Nah, teleponlah. Dan tanyakan kepada direktur itu, siapa aku Lu Tianyan. Halo, kau berani memprovokasi Luo Tianya. Kau anjing, kembali ke sini. Baiklah. Aku akan mundur sekarang. Anak muda, saya belum sempat berterima kasih kepada Anda. Saya dengar Anda menyelamatkan saya. Tidak perlu berterima kasih padaku kakek Luo. Ini adalah tugasku sebagai dokter. Anak muda, Anda melakukannya dengan baik. Tidak heran Sufei sering menyebut Anda. Silakan lakukan yang terbaik. Jika ada yang membuat Anda kesulitan, datang saja dan beritahu saya akan menanganinya. Terima kasih banyak kakek Luo. Itu akan sangat merepotkanmu. Tidak apa-apa. Anda harus lebih dekat dengan Sufei selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya begitu peduli pada seseorang. Kakak berhenti bicara. Kalau begitu, tidak ada waktu seperti sekarang. Hari ini aku akan menjamu. Kakek Luo makan sederhana. Anda dan Sufi pergi. Saya orang tua ini tidak akan mengganggu kesenangan Anda. Sufi, bawa aku pulang. Nona Luo, selama ini aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Aku akan bersulang untukmu. Kau terlalu baik. Bagaimanapun juga kita adalah mitra. Hari itu, kamu datang menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padamu. Sejujurnya, aku tidak tahu mengapa. Tapi aku selalu merasa bahwa kau cukup penting bagiku. Terima kasih atas perhatianmu. Untuk kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Sungguh kebetulan kalian berdua. Kita bertemu lagi. Apa yang kamu inginkan lagi? Bukan urusanmu. Aku hanya ingin mengundang Nona Luo ke mejaku.
Nona Luo, tolong beri aku kehormatan ini. Aku akan mengatakannya lagi. Yan Yuanli-nya. Jangan merusak suasana hatiku di sini. Nona Luo tidak perlu marah-marah begitu. Aku benar-benar ingin mengenalmu. Tapi aku tidak ingin mengenalmu. Jangan bertingkah seperti anjing. Luo Sufi, beraninya kau bicara seperti itu. Kau tidak tertarik padaku. Apakah ini pria simpananmu? Apa bagusnya dia? Bisakah dia lebih kaya dariku? Dua keluarga kita menyatukan kekuatan. Bukankah itu akan lebih baik? Jangan membuatku jijik di The sini. film was translated Aku sama sekali and tidak kekurangan narrated uang. by M Media. Yan Yuanli. Jangan gunakan standarmu untuk mengukurku. Benarkah begitu? Luo Sufi, jangan memancing masalah. Kamu di sini, tidak tahu malu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah kubilang pergi sana. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kau pikir kau siapa? Menantu tinggal serumah, seorang pria simpanan yang dipelihara seseorang. Mereka hanya mempermainkanmu, dan kau menganggapnya serius. Jika kamu terus bicara omong kosong di sini, apa kamu percaya aku akan memukulmu? Orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Kau seorang pria simpanan, kau pikir kau pantas? Sejak kamu masuk ke perusahaanku, aku sudah menoleransimu. Aku tidak menyangka kamu tidak bertobat, dan bahkan berani mengikutiku ke sini. Jika kamu datang ke sini lagi di masa depan, untuk mengganggu Nona Lu, apa kamu percaya aku akan membuat gigimu kopot? Baiklah berandal, dendam di antara kita sekarang sudah terbentuk. Awalnya aku hanya ingin perusahaan ME. Sekarang aku menginginkan nyawamu. Tunggu saja, hei Bibi. Mari silakan. Tempat macam apa ini kecil sekali. Cuyo Cuan. Bahkan tidak sebesar kamar mandi kita di rumah. Benar Bibi. Ini hanya tempat kecil bagi kami. Bagaimana dibandingkan rumah mewahmu? Ya ampun. Untung saja kita saudara. Kalau tidak, siapa mau ke tempat kumuh ini? Kakak, apa yang membawamu ke kota Ningsing? Ya ampun, aku punya proyek bisnis yang perlu ditandatangani di sini. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan. Jadi aku datang menemui kalian semua. Bibi Agung, proyek macam apa itu? Ceritakan pada kami. Biarkan keponakanmu memperluas wawasannya. Ini hanya membangun rumah sakit di sini. Menginvestasikan 20 hingga 30 juta. Ini tidak dianggap proyek besar. Tidak, Bibi Agun, kau benar-benar kaya. 20-30 juta untuk bangun rumah sakit. Selama kau bisa membuat Bibi Agung senang dan ceria, rumah sakit ini akan jadi milikmu di masa depan. Ya Tuhan, baiklah Bibi Agun. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Mari. Maaf Bibi besar. Aku terlambat. Juyunsi. Itu alasan yang cukup bagus yang kau temukan. Bibi Agung datang sekali dalam berapa tahun? Tidakkah kau tahu untuk meluangkan waktu? Bibi besar, aku banyak lembur belakangan ini. Aku benar-benar minta maaf. Kau bahkan tidak menaruhku di hatimu sama sekali. Mencari alasan. Bibi Agung, bolehkah aku bertanya? Apa sebenarnya kesalahan Yunsi? Cukup. Jangan berlarut-larut lagi dalam masalah ini. Bibi Agung jalani perjalanan melelahkan. Sebagai tuan rumah, kita harus memenuhi tugas kita sebagai tuan rumah. Tolong Bibi Agung, coba hidangan lokal kami. Ini sangat lezat. Baiklah, sudah lama sekali aku tidak kembali ke kota Ningsing. Ini kesempatan bagus untuk mencobanya. Hari ini demi Bibi Agung, aku akan melepaskanmu. Kalian semua, hanya dengan mengikutiku, kalian bisa minum anggur semahal itu. Ya. Bibi Agung, kamu tidak bisa minum ini lagi. Aku rasa tubuhmu tidak begitu baik. Cukup. Bibi Agung jarang datang berkunjung. Ini tidak benar. Itu tidak benar apa yang ingin kamu lakukan. Menurutku, kulit Bibi Agung terlihat sedikit aneh. Jika dia terus minum, nyawanya bisa bahaya. Ini. Kau melebih-lebihkan bukan? Kesehatanku baik-baik saja. Sama sekali tidak. Kakak, kamu, Bibi Agung, cepat kirim dia ke rumah sakit. Aku seorang dokter. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku mengobatinya. Kamu mungkin tidak bisa menangani penyakit ini. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Kamu sangat mengesankan. Hari ini aku buktikan kemampuanku. Hei! Ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia muntah darah? Serahkan padaku. Aku yakin sembuhkan penyakit ini. Omong kosong. Kenapa kamu harus pamer? Putraku juga seorang dokter. Biarkan dia yang mengurus Bibi. Jika kemampuannya tidak cukup baik, dan itu merusak reputasi rumah sakit, aku tidak akan bertanggung jawab. Apakah kamu benar-benar yakin? The film Jangan was sampai translated ini untung malah and rugi. narrated Tidak by masalah. M Media. Jangan khawatir. Hei, ayah dia muntah darah begitu banyak. Aku takut Bibi mungkin tidak selamat.
Bukankah kamu baru saja bilang bisa melakukannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru saja. Bukankah Fang Jiom bilang dia bisa? Biarkan dia yang melakukannya. Menantuku yang berbudi. Tolong bantu. Penyakit Bibi. Hanya kamu yang bisa menyembuhkan. Bukankah Chu Yuntian sangat sombong? Biarkan dia mengobatinya. Putra pemberontak itu. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Dia tidak bisa menangani penyakit serius ini. Menantuku yang berbudi. Anggap ini ayah mertuamu memohon padamu. Tolong selamatkan bibimu. Baiklah, suruh Chu Yuntian minta maaf padaku, dan aku akan menyembuhkannya. Ciwi Yuntian. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf pada Fang Jion. Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Ini, kalau aku suruh minta maaf, maka minta maaf. Nyawa bibi lebih penting. Kakak Fang Jion, maafkan aku. Aku salah. Tolong selamatkan bibi. Dia tidak sakit. Dia sebelumnya makan sesuatu yang berbenturan dengan anggur merah. Dia keracunan. Ya Tuhan, aku merasa jauh lebih baik. Ya Tuhan, baru saja, aku hampir mati tercekik. Siapa di antara kalian yang menyembuhkanku? Ini aku, Bibi. Keterampilan medismu luar biasa. Keluarga Chu benar-benar merasa terhormat, memiliki menantu berbudi sepertimu. Baiklah, Bibi berutang budi padamu. Lain kali kamu datang ke Yanjing, Bibi akan membalasmu dengan baik. Baiklah. Saudara-saudara, hancurkan dia untukku. Semuanya, berhenti. Apa kalian preman? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi. Bajingan, saat kau memukulku, pernahkah kau berpikir akan mengalami hari ini? Siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa melindungimu. Aku sudah mengatakannya. Aku sudah berulang kali menoleransimu, tapi kamu hanya semakin parah. Yan Yuanlei, jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan membunuhmu. Hadapi aku. Bagaimana rasanya? Sudahkah kamu merasakan? Bagaimana rasanya dipukuli? Jika kamu tidak datang hari ini untuk memprovokasiku, aku tidak akan repot-repot menyentuhmu. Aku membenci. Kau menantu yang tinggal serumah, mengandalkan wajah tampan untuk main-main di luar. Jangan berpikir bahwa dengan menempel pada cabang tinggi keluarga Luo, kau bisa adu kekuatan denganku. Yan Yuanli, jika kau punya nyali, bunuh aku hari ini. Keluarga Yan akan membalaskan dendamku. Yan Yuanli, kau sudah selesai. Kalau harimau tak tunjukkan kekuatannya, apa kau pikir keluarga Luoku mudah digertak? Aku katakan padamu, aku akan menghancurkan keluarga Yanmu sekarang juga. Kepala pelayan, kumpulkan semua anggota keluarga Luo. Lawan sepenuhnya keluarga Yan. Aku ingin pengaruh keluarga Yan dilenyapkan sepenuhnya. Aku tidak menyangka keluarga Luo akan habis-habisan kali ini. Sayang sekali. Keluarga Yan begitu saja lenyap. Yan Yuanli itu, sungguh, otaknya rusak. Awalnya, berurusan dengan... Pertama, kau harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan Yan Yuanli. Dia sekarang seperti anjing liar, sangat membutuhkan pelukan seseorang. Kita akan berpura-pura menerimanya dan beri dia kesempatan balas dendam. Kesempatan macam apa? Apa kau masih ingat formula rahasia keluarga Chu? Aku akan mengatakan bahwa formula rahasia sudah ada di tangan kita. Kita akan membuat obat palsu yang persis seperti produk perusahaan Fang Jion. Benar-benar mengganggu pasar. Ini akan membuat Fang Jion dan perusahaan Luo Sufi bangkrut total. Itu ide yang bagus. Dia sekarang hanya fokus pada balas dendam, dan dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus untuk balas dendam. Lalu, kita akan memancingnya untuk menandatangani kontrak. Bagaimana dengan sisanya? Itu urusan kita. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan lakukan. Ya. Hai saudara Yan. Jangan terlalu sedih. Siapa sangka Luo Sufei begitu tidak tahu malu. Ini semua salah Fang Jion, bajingan itu. Tanpa dia, hal-hal tidak akan sampai pada situasi ini hari ini. Tepat sekali. Kau tahu, keluarga Chu kita selalu menjaga diri tetap bersih. Siapa sangka akan muncul aib seperti itu. Sekarang pengaruh keluarga Yan telah sepenuhnya terputus. Keluarga Luo tak tunjukkan belas kasihan. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Hai saudara Yan. Aku sebenarnya punya rencana balas dendam di sini. Apa kau ingin balas dendam? Rencana apa? Saudara Yan, kita sudah mendapatkan formula farmasi. Selama kita mau, kita bisa segera memulai produksi. Hei, kau tidak bisa menang melawan mereka. Dia punya keluarga Luo sebagai pelindungnya. Hei kakak Yan. Kita tidak mencoba untuk bersaing dengan obatnya. Kita hanya ingin membuat produk yang identik dengan miliknya, tapi beracun.
Obat penurun berat badan. Yang ingin kita lakukan adalah menghancurkan pasar mereka. Racun. Tepat sekali. Racun yang bisa mencampur yang palsu dengan yang asli. Dengan begini, kemarahan pasar akan semua tertuju pada Fang Jian dan Luo Sufi dan perusahaan mereka. Coba pikirkan, perusahaan mereka akan bangkrut. Mereka akan masuk penjara. Bukankah rencana balas dendam seperti ini benar-benar sempurna? Tepat sekali. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Yuntia, ayo cepat mulai produksi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini mungkin ya? Tapi kita saat ini tidak punya basis manufaktur. Hei, bagaimana kalau begini? Kakak Yan, kau alihkan perusahaanmu padaku dulu. Aku jamin keesokan harinya, kita akan mulai memproduksi obat-obatan. Lalu kedua keluarga kita bisa menyaksikan bersama kehancuran mereka. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Bagus. Presiden Yan, semua dana di pembukuan kita sudah menghilang. Bagaimana bisa begini? Selama sebulan terakhir, Grup Chu, dengan berbagai dalih, telah mentransfer lebih dari 60 juta dari rekening kita. Sementara itu, total nilai produksi bahkan tidak sampai 3 juta yang. Aku merasa bahwa kau mungkin telah ditipu. Apakah pabrik-pabrik farmasi itu masih berproduksi? Pabrik-pabrik ini, dari apa yang ditunjukkan pembukuan, sekarang hanya cangkang kosong. Ciwi Yuntian, kau sangat berani. Beraninya kau menipuku. Presiden Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perusahaan kita tidak punya uang lagi. Tunggu, aku akan mendapatkan uangnya. Kembali sekarang juga. Halo, kumpulkan orang-orang. Aku akan membuat Chu Yuntian membayar harganya. Jadi kamu adalah Chu Yunsi. Siapa kau? Masih berpura-pura denganku. Di mana Fang Jian? Di mana Chu Yuntian? Fang Jiong seharusnya masih di perusahaan. Chu Yuntian. Aku belum melihatnya untuk waktu yang lama. Aku beritahu kau, kakakmu adalah pembohong besar. Fang Jiong bahkan lebih parah. Dia merugikan seluruh keluargaku. Keluarga Chu kalian, tidak ada satupun yang baik. Hari ini aku harus membuat mereka membayar harganya. Jika aku tidak mendapatkan uangku kembali, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan dan mengirimkannya kepada mereka. Saudara-saudara, ikat dia dan bawa dia pergi. Lepaskan aku. Si bodoh Yan Yuanli itu tidak bisa menemukan kita. Jadi dia menculik Chu Yunsi. Operasi ini, kita telah menghasilkan banyak uang. Yuntia, kerja bagus. Aku bisa mempertimbangkan menyerahkan posisi kepala keluarga Chu padamu. Tentu saja. Kali ini, secara keseluruhan, kita mendapatkan 60 juta. Selain berterima kasih pada si bodoh Yan Yuanli itu, kita juga harus berterima kasih pada keluarga Luo karena tanpa henti mengejarnya. Hanya saja sayang, kita tidak berurusan dengan Fang Jiong kali ini. Tidak perlu terburu-buru. Akan ada banyak kesempatan nanti. Sebenarnya, dia menculik Chu Yunsi. Bagi kita, adalah berkah ganda. Fang Jiong ini pasti akan pergi menyelamatkan Chu Yunsi. Kalau begitu kita bisa mengambil kesempatan ini untuk akuisisi penuh aset keluarga Yan dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar lainnya. Bagus, mari kita lakukan. Yan Yuanli, apa yang terjadi di antara kita? Yunsi tidak tahu apa-apa tentang The itu. film was Mengapa kamu translated menculiknya? and Halo. narrated by M Media. Ada apa ini? Chu Yunsi telah diculik. Ya, Yan Yuanli memeras 60 juta dariku. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Apa yang Chu Yuntian lakukan? Mengapa Yunsi harus bertanggung jawab untuk itu? Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini. Aku sedang mengerahkan personel sekarang untuk menyelidiki sepenuhnya lokasi penculikannya. Kepala pelayan, Nona, apa perintah Anda? selidiki sepenuhnya lokasi Yan Yuanli dan bersiap untuk menyelamatkan Chu Yunsi. Ya, Mengapa kau menculikku? Aku tidak memprovokasimu. kalian semua di keluarga Chu adalah pembohong. Kasihan aset keluarga. Posisi sebagai kepala keluarga ini. Ayah, jangan khawatir. Karena aku sudah menjadi kepala keluarga, aku pasti akan membuat keluarga Chu kita makmur dan berkembang. Bagus, putriku The film sayang. was Aku percaya translated padamu. and Anggota keluarga narrated Chu, by M mengapa Media. mereka ingin berinvestasi di perusahaan kita? Ini Yunsi, menurut perjanjian kepala keluarga, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Kita harus mendukungnya. Perjanjian kepala keluarga. Benar. Chu Yunsi menjadi kepala keluarga Chu. Mengenai keputusan Chu Shenan untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Tidak, itu tidak benar. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kau belum pernah menjadi kepala keluarga. Jadi kau tidak tahu. Ini pasti. Chu Janen bersekongkol. Dia mungkin ingin dapat pengaruh lewat investasi perusahaan. Menipumu untuk mendapatkan formulamu. Jadi maksudmu, mereka ingin menjadikan Yunsi
menjadi anak-anak dan dimanipulasi. Chuyun si sangat naif. Bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Ini pasti Chu Janen, orang tua bangka itu. Dan kau bahkan menyelamatkannya terakhir kali. Dia sungguh keji. Melihat perusahaan menghasilkan keuntungan, dia langsung mulai bersekongkol. Orang tua bangka ini benar-benar tidak tahu malu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Sebenarnya, seharusnya masih ada cara. Kita hanya perlu mengubah kontrak agar dia hanya bisa mendapatkan hak atas dividen. Itu saja. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya. Baiklah, aku percaya padamu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak masalah. Sekarang perusahaan semakin baik. Wabah juga telah terkendali secara garis besar. Pasien semua memuji kita. Aku benar-benar merasa bahwa keputusan kita untuk mendirikan perusahaan ini adalah yang tepat. Kakek juga terus memuji kita. Pada saat genting seperti ini, tidak mungkin aku akan membiarkan siapapun bermain trik dan menyebabkan kerusakan. Tepat sekali. Adapun para parasit itu, kita harus menemukan mereka semua. Yunsi, tentang pindah ke perusahaan Fang Jion, bagaimana hasilnya? Ayah, aku hampir selesai dengan negosiasi. Sudah diselesaikan kontrak dasarnya. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat kontraknya. Baiklah, menurutku kontrak ini, semua orang di keluarga Chu akan puas. Mengapa keluarga Chu kita hanya memiliki hak dividen? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ayah, mengapa ayah sangat marah? Kontrak ini disusun oleh Nona Luo. Menurutku ini cukup bagus. Setiap tahun kita tidak perlu melakukan apa-apa, dan kita mendapatkan uang. Mereka sudah memperlakukan kita dengan sangat baik. Omong kosong, itu omong kosong belaka. Mengapa aku membiarkanmu menjadi kepala keluarga? Justru agar di Group Thor kita punya suara. Apakah kamu lupa? Ayah, semua urusan, besar dan kecil, perusahaan, diputuskan oleh Nona Luo dan Fang Jiong. Ini tidak ada hubungannya denganku, menjadi kepala keluarga atau tidak. Jadi, kau menjadikanku kepala keluarga, hanya untuk memanfaatkanku. Kamu benar-benar terlalu egois. Sebagai kepala keluarga, kamu tidak merencanakan pengembangan keluarga. Dan setiap hari kamu hanya peduli tentang romansa. Kamu harus mengendalikan Fang Jion. Dan selagi kamu melakukannya, ambil perusahaan itu, usir Luo Sufei. Jalan itu, keluar. Ini semua adalah aset keluarga Chu kita. Apakah kamu lupa? Ayah, jika kau melakukan ini, itu benar-benar terlalu tercela. Jika menjadi kepala keluarga, berarti menjadi sepertimu. Maka posisi kepala keluarga ini, aku lebih baik tidak memilikinya. Berhenti. Kembali ke sini. Mumingxi. Tuan Muda Chu. Kau datang mencariku. Ada apa? Kakakmu. Aku datang mencarimu. Tentu saja, karena aku ingin kamu membantuku. Ada apa bicaralah? Begini. Keluarga kami punya menantu serumah, Fang Jion. Orang ini. Dia mengandalkan keluarga Luo yang mendukungnya. Dia semena-mena. Dia menindas ayahku, dan bahkan memukulku. Dia hanyalah bajingan dan bejat. Aku membencinya. Aku hanya ingin meminta kakakmu untuk membantuku memberinya pelajaran. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau begitu. Begini. Shefi Su. Aku sudah mengincarnya. Bukan hanya 1 atau 2 hari. Tuan Muda Chu. Aku akan membantumu. Tapi kau juga harus membantuku. Wanita ini, bagaimana mungkin dia tidak tertarik padamu? Shefi Su ini sangat tidak patuh dan liar. Aku sudah mengejarnya sejak lama, tapi dia masih belum setuju. Kebetulan, hari ini, aku berhasil membuatnya datang. Bawa obatmu, biarkan aku ikut bagian juga. Jika aku berhasil dalam masalah ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan ganda. Baiklah, karena kakakmu sedang bersemangat tinggi, bagaimana mungkin adikmu tidak membantumu? Begini saja, aku akan membius mereka berdua. Setelah selesai, Shi Fei Su akan dikirim ke kamarmu. Sedangkan Fang Jion, saya akan membuat tempat kejadian perkara. Lalu, ketika saatnya tiba, kamu bisa bawa orang dan serbu. Kita akan menangkap Fang Jion hidup-hidup. Misi kita akan selesai. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Jenis apa? Ulah apa yang sedang kau lakukan sekarang? Apa yang membuatmu berpikir untuk mengundangku makan malam? Dokter Ilahi Fang, kamu benar-benar menyalahkanku sekarang. Hari ini, aku, dengan tulus dan sungguh-sungguh, ingin meminta maaf padamu. Minta maaf. Itu tidak terdengar seperti gaya Tuan Muda Chu sama sekali. Tidak, tidak. Dokter Ilahi Fang, kamu terlalu memujiku. Selama ini, melawanmu, itu semua adalah ide ayahku. Aku selalu merasa kau diam-diam merencanakan semacam konspirasi lagi. Aku sungguh-sungguh dan tulus ingin mengundangmu makan malam. Bukankah ketulusanku sudah cukup jelas? Ayo mari, demi persahabatan kita. Mari minum satu.
Astaga, ada apa hari ini? Mengapa begitu cepat? Sudah mabuk. Ayo, 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 ayo. Biar ku bantu, pelan-pelan saja. Anggur ini agak. Fei Su, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah kau merindukanku? Mu Yings, Si Fei Su. kamu berani membohongiku. Bukankah kau bilang, ini adalah gala amal. Itu sebabnya aku datang. Mengapa aku harus berbohong padamu? Ini adalah sertifikat donasiku untuk sekolah. Hari ini memang gala amal. Namun, gala ini hanya untukmu dan aku. Membosankan, tuan mudamu. Sudah berkali-kali ku bilang, aku tidak tertarik padamu. Dan tolong, mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Fei Su, lihat betapa aku menyukaimu. Mengapa kau tidak bisa memberiku kesempatan? Sudah ku bilang sebelumnya, aku tidak suka tipe tuan muda boros sepertimu. Luar biasa megah, tapi busuk di dalam. Fei Su, bagaimana kalau begini? Lihatlah ke dalam hatiku. Mari kita minum. Dia kabur. Kau ikut denganku mencarinya. Kakakmu, jangan lupakan rencana kita. Aku harus membawa Fang Jion ke dalam kamar, lalu atur adegannya. Lalu aku akan membantumu mengawasi. Omong kosong, saat kau selesai menyiapkan, sudah terlambat. Aku memberitahumu, aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Sekarang cepat pergi. Aku, cepat. Baiklah, baiklah, aku. Saya dibius, jadi saya melakukan kesalahan padamu. Saya pergi sekarang, Fei Su. Jadi kau Fang Jion, kau bajingan kecil. Aku akan membunuhmu. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya. Biar ku beritahu. Shifei adalah wanitaku. Jika kau berani tidur dengannya, aku akan mencincangmu. Obat hari itu diberikan oleh Chu Yungtian. Pergi temui dia. Mengapa menggangguku? The film was Aku sudah translated mengurusnya. and Sekarang narrated tinggal by kau. M. Media. Berlututlah di hadapanku. Biar ku hancurkan kau. Satu tangan. Dan aku akan melepaskanmu. Kau punya nyali juga. Kau tidak bisa mengendalikan wanita yang kau sukai. Jadi kau datang menggonggong padaku. Kau menantu tinggal. Seperti yang kuduga, kau hanya menggunakan tarik tercela. Aturan dunia bawah. Kau tidak mengertikan. Kau tidak punya kemampuan nyata. Namun kau mencoba bertingkah seperti gangster. Betapa konyolnya. Bajingan. Kau mengkhianatiku. Keluargamu pasti akan menghancurkanmu menjadi debu. Kata-kata yang sama. Sudah kudengar. Berkali-kali. Keluargamu Anda. Apa itu? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon kakekku, Wei Xiangxion, untuk berbicara denganmu. Ketika tetua itu tiba, yang dia inginkan bukan hanya satu tanganmu, hidupmu, asetmu. Aku akan mengambil semuanya. Baiklah. Aku akan menunggu. Suruh kakekmu datang. Aku ingin melihat bagaimana dia berencana mengambil nyawaku. Kamu Fang Jion. Benar, dan kau siapa? Kakekmu Yingxi. Mu Xiangxiang. Jadi kau datang hari ini untuk membalas dendam cucumu. Kembali ke topik. Aku tidak tertarik pada permainan anak-anak. Aku juga tidak akan membereskan kekacauan kecilnya. Pergi bersihkan kekacauan yang dia buat. Lalu mengapa kau di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Kudengar kamu menebangkan 2 jenis obat. Salah satunya adalah obat penurun berat badan. Salah satunya adalah pil detoksifikasi. Benar sekali. Saat ini masih dijual oleh perusahaan saya. Apakah kamu mengembangkannya sepenuhnya sendiri? Ya benar. Itu hanya saya.
Bagus, seorang pemuda yang begah berani. Sungguh bakat yang menjanjikan. Aku juga punya perusahaan farmasi yang berspesialisasi dalam penelitian aneh dan tidak biasa. Di sana, kamu bisa sepenuhnya memanfaatkan bakatmu. Akankah kita bersama mengubah dunia? Baiklah. Maaf. Saya hanya orang biasa. 2 jenis obat yang saya buat. Salah satunya hanyalah untuk mencari uang. Dan yang kedua adalah untuk membantu beberapa orang di sepanjang jalan. Saya tidak tertarik dengan ide Anda untuk mengubah dunia. Maaf. Harga tinggi 5 juta untuk menyewa pembunuh bayaran tertinggi. Terlepas bisa tidaknya kita ambil data eksperimen. Aku akan membunuh mereka berdua untuk membalaskan dendammu. Bagus, bagus. Kali ini, kita harus membuat kedua orang tercela ini semuanya mati. Pembunuh tertinggi. Dengarkan baik-baik. Target, Feng Jian dan si Fei Shui. Terlepas bisa tidaknya kau dapatkan data eksperimen, kau harus membunuh mereka. Mengerti? Mengerti? Visul, apa kabar? Apa kamu masih tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Kakak Feng. Berkatmu hari ini, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mu Yingxia, bajingan itu, berani-beraninya mengganggumu lagi. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Tapi, bagaimana jika dia membalas dendam pada kita? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Apa yang perlu ditakutkan jika ada aku di sini? Lagi pula, dia hanya tuan muda yang bejat. Paling-paling, dia akan memanggil beberapa preman. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Kakak Feng, senang sekali ada kau. Hai, Fei Shui, kamu tidak bisa seperti ini. Biarkan aku bersandar padamu sebentar. Fei Shui, Feng Jian, serahkan laporan eksperimen dan larutan virus aslinya. siapa kamu? Apakah grupmu yang mengirimmu? Berhenti bicara omong kosong. Akan kau serahkan atau tidak? Apa kamu mengancamku? Grupmu, tanpa hati nurani, mereka sebarkan virus. Sekarang mereka mau eksperimen langsung. Bahkan jika aku mati, kamu takkan dapat laporan itu sama sekali. Bisa menyusup ke perusahaan keluargamu. Aku tidak meragukan keberanianmu. Tapi kau harus mempertimbangkan wanita cantik di sampingmu ini, di usia semuda ini, untuk mati di sini. Betapa disayangkan. Jika aku akan mati, saya ingin mati bersama Kakak Feng. Saya mencuri laporan eksperimen itu, dan saya yang membocorkannya ke media. Kalau mau bunuh, bunuh saya saja. Jangan kira hanya karena pakai jubah hitam dan memegang pisau militer, kamu bisa menunjukkan sikap seorang temanan. Bisakah kamu membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Kakak Feng, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Fei Shui, tunggu sebentar. Cari kesempatan untuk melarikan diri. Pergi temui Luo Shufei. Suruh dia datang menyelamatkanku. Tidak, Kakak Feng. Saya ingin ikut dengan Anda. Pembunuh ini sangat sulit dihadapi. Aku takut aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengarkan aku dan cepatlah lari keluar. Suruh dia datang menyelamatkanku. Kakak Feng. Dengarkan aku. Hei, Nona Luo, Nona Luo. Saya mohon, tolong cepat selamatkan Feng Jiong. Ada apa? Apa yang terjadi pada Feng Jiong sekarang? Kami baru saja di apotik, ketika tiba-tiba seorang pembunuh berjubah hitam serbu dan minta laporan eksperimen darinya. Kakak Feng menolak, akibatnya dia menyerangnya dengan pisau. Kakak Feng melawannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya batuk darah. Dia menyuruh saya untuk segera datang, dan meminta bantuan Nona Luo, seorang pembunuh yang dikirim oleh keluargamu. Ya, itu Mo Yingzi. Dia pernah mengganggu saya sebelumnya, dan Kakak Feng mematahkan salah satu kakinya. Lalu kakeknya, Mu Sang Xiong, mengirim seorang pembunuh, ingin datang dan membunuh kami, sekaligus ambil kembali laporan eksperimen. Mu Sang Xiong ini, kakek sebelumnya, telah dengan jelas memperingatkannya. Dia sebenarnya masih begitu lancang. Dia jelas tahu bahwa Feng Jiong adalah penolongku. Namun dia masih berani mengirim pembunuh. Ini berarti dia tidak menghargai keluarga Luoku. Sama sekali. Mu Yings ini sombong dan mendominasi. Dan Mu Sang Xiong bahkan lebih gila. Nona Luo, hanya Anda yang bisa selamatkan Kakak Feng. Baiklah, kepala pelayan. Nona, apa perintahmu? Kirimkan 12 jenderal tempur untuk sepenuhnya menyelamatkan Feng Jiong. Juga, minta 5 konglomerat besar untuk bertindak secara kolektif membuang saham keluargamu untuk menyerang kekuatan keluargamu. Aku ingin, dalam waktu sesingkat mungkin, melihat keluargamu lenyap begitu saja. Mengerti. Aku akan segera melakukannya. Apa gunanya kau? Kau tidak membawa data kembali. Kau juga tidak membunuh orangnya. Bukankah kau pembunuh tertinggi? Ilmu bela diri Feng Jiong terlalu kuat. Aku menggunakan seluruh kekuatanku dan hanya berhasil melawannya hingga seri. Awalnya, ada kesempatan untuk membunuhnya, tapi 12 jenderal perang keluarga Luo tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. 12 jenderal tempur keluarga Luo. Kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 5 konglomerat besar keluarga Luo secara kolektif membuang saham kita. Mereka bahkan telah menyatakan secara terbuka mereka ingin mencabut akar keluargamu.
Kakek, lihat cepat. Mereka memberontak, mereka memberontak. Mereka benar-benar memberontak. Sialan, lu Tianyan Inyam. Bicarakan ini. Mulai hari ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikannya. Bagaimanapun juga, kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu tuan-tuamu bebas, kau dan Fang Jiang akan mati. Ayah, apa sebenarnya maksudmu? Jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Kau hanyalah anak haram. Wanita murahan itu dulu, di belakangku, diam-diam mencari pria lain. Aku membencinya sampai ketulan sejak saat itu. Hanya Yuntian, yang adalah putra kandungku. Kau adalah sampah tak berguna yang tak diinginkan siapapun. Ini tidak mungkin. Ayah, kau pasti berbohong padaku. Ayah, kau pasti berbohong padaku kan? Kalau tidak, dari kecil sampai dewasa, semua yang kau terima adalah sisa dari Yuntian. Jika kau anak kandungku, bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Kau bahkan harus berterima kasih padaku karena membiarkanmu memahami identitas aslimu sebelum kau mati. Yunxi, tidak apa-apa. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan berada di sisimu. Fang Jiong, apakah ini benar? Apakah aku benar-benar bukan anak kandungnya? Menilai dari keluarga Chu kepadamu, perilaku masa lalu mereka terhadapmu, itu memang kredibel. Jadi begitu. Tidak heran. Dari kecil hingga dewasa, kau selalu begitu keras padaku. Cui Huntian menindasku sejak kecil. Aku selalu berpikir, itu karena aku tidak cukup baik dalam beberapa hal, dan tidak bisa memenangkan hatimu. Sekarang sepertinya, itu benar-benar aku yang merebut posisi nona muda keluarga Chou. Mengapa? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Keluarga Chuko, meski bukan keluarga bangsawan terkemuka, masih bisa dibilang keluarga terpelajar. Masalah memalukan seperti itu, haruskah aku benar-benar mengumumkannya sendiri kepada publik? Dulu itu adalah si tidak berguna Fang Jiang itu. Aku tidak tahu metode keji apa yang dia gunakan untuk mengungkap hal-hal ini. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain membagi properti keluarga Chu dan memberimu bagian. Jadi begitu, tidak heran aku sangat membencimu saat pertama kali melihatmu. Baiklah, sekarang setelah kau tahu kebenarannya, cepatlah dan aset keluarga Chu, kembalikan semuanya padaku. Lalu, kau dan suami pengemismu ini keluar dari keluarga Chu. Yunxi, dengan keluarga seperti ini, apakah kamu masih menyimpan ilusi? Asetmu. Aku akan mengembalikan semuanya. Dan uang selama bertahun-tahun ini, yang kau habiskan untuk membesarku, aku akan membayarnya 2 kali lipat. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tak lagi terikat dengan keluarga Chou. Halo, Kakak Feng. Ini Chen Xiaoyun. Xiaoyun, kamu belum membalas begitu lama. Aku cukup khawatir tentang keselamatanmu. Bagaimana perjalanan kembali ke Yanjing ini? Apakah lancar? Tidak apa-apa. Kondisi ayah saya saat ini, bagaimana? Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya untuk ditempatkan di rumah sakit. Sangat aman di sana. Kakak Feng, saya akan kembali ke Ningsing segera. Ada sesuatu yang penting yang saya rasa harus saya beritahukan kepada Anda. Xiaoyun, ada apa? Apakah para pembunuh datang mencarimu lagi? Masalah? Tidak ada yang serius. Hanya saja saya menerima surat itu dari King Long, Jenderal Pelindung Yanjing. Lihatlah. Surat itu mengatakan bahwa King Long sendiri akan segera tiba di kota ini. Dia meminta ayahmu untuk pergi ke Yanjing bersamanya untuk mengklarifikasi masalah rahasia tahun itu dengan Marsekal Su. Ya, pernahkah Anda mendengar tentang orang ini, King Long? Belum pernah dengar, dia sekuat itu. Dia salah satu dari 4 Jenderal Agung Yanjing. Jenderal Pelindung. Ilmu bela dirinya luar biasa hebat. Dan dia juga pengawal pribadi Marsekal Su. Lalu masalah rahasia tahun itu yang dia sebutkan, sebenarnya apa itu? Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan pembunuh itu? Siapapun yang terhubung dengan keluarga Su. Mungkin hanya tuan muda yang hilang itu. Tapi ayah saya saat ini dalam keadaan koma. Masalah ini hanya dia yang tahu. King Long. Kau Chen Xiaoyun, bagaimana kabar ayahmu? Anda King Long? Benar sekali. Aku King Long, yang mengirimimu surat beberapa hari yang lalu. Apakah ayahmu sudah bangun? Belum. Dia saat ini dalam keadaan koma. Anda datang hari ini untuk... Aku sudah jelaskan semuanya di surat itu. Aku akan membawanya kembali ke Yanjing. Tidak. Dalam keadaannya saat ini, dia pasti tidak bisa menahan interogasi Anda. Jangan khawatir. Ayahmu dan aku adalah teman baik. Aku tidak akan menyakitinya. Tidak. Saya tidak percaya Anda. Jangan coba-coba membawanya pergi hari ini. Aku takut. Itu bukan urusanmu. Perintah dari atas. Dia harus dibawa pergi.
Siapapun yang menghalangiku akan mati. Minggir. Kamu pasti King Long. Siapa kau? Aku teman Chen Xiaoyun. Tidak peduli apa tujuanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu membawa ayahnya pergi. Cahaya kunang-kunang. Berani bersaing dengan matahari dan bulan. Anak muda. Kau baru belajar trik dangkal. Jangan besar kepala. Kau bisa membela orang lain. Hati-hati, atau aku akan memukulmu sampai mati. Tidak bertanggung jawab. Cukup bicara. Aku sudah lama ingin merasakan 4 jenderal ilahi pelindung dan melihat di level berapa mereka berada. Hari ini, aku akhirnya bisa bertarung dengan baik dan memuaskan. Sudah lama aku tidak melihat anak muda yang begitu menarik. Bagus, aku menerima tantanganmu. Namun, setelah kau kalah, aku akan mengampuni nyawamu. Mengapa kamu berpikir aku akan kalah? Ayo, King Long. Aku tidak pernah menyangka bahwa kota Ningxin memiliki orang yang begitu tangguh. Luar biasa. Aku juga tidak menyangka kamu akan memiliki keterampilan yang begitu. Salam, Marsekalsu. Kali ini, kembali dari Ningxin. Aku mungkin menemukan tuan muda. Apa? Marsekalsu. Cucuku. Ada berita. Cepat, jelaskan dengan jelas. Namanya Fang Jian. Orang ini sangat mahir dalam seni bela diri, dan bahkan melawanku hingga seri. Kali ini, aku membawa kembali beberapa helai rambutnya. Aku bersiap untuk melakukan tes DNA. Pelayan, ambil botol ini, dan lakukan tes DNA, dengan kecepatan tercepat. Beritahu aku hasilnya. Ya, Tuan. Aku akan mengaturnya segera. Ngomong-ngomong, Marsekalsu, aku punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Menurut pengakuan Chen Shentian, pembunuh yang mengejarnya, dikirim oleh Su Xiaojun. Apa? Bagaimana ini mungkin? Xiaojun, apa dia tidak ingin aku menemukan anakku? Ini benar-benar Xiaojun. Kakak ketiga benar-benar menyewa pembunuh. Tidak heran dulu. Orang-orang itu hidup dengan sangat aneh. Jadi itu keluarga suku. Ada orang dalam. King Long. Aku di sini. Segera panggil kakak ketiga kemari. Peristiwa tahun itu. Aku ingin mengungkap kebenarannya. Ya. Melapor, Marsekal. Laporan DNA sudah keluar. Kemiripan gen Anda dan Fang Jian adalah 99,99%. Anda telah menemukan cucu sejati Anda. Apa? Cepat bawa kemari, biarkan aku melihat. Menemukannya. Akhirnya menemukannya. Selama bertahun-tahun ini, kupikir aku tidak akan pernah menemukannya lagi. Selamat, Marsekal. Setelah bertahun-tahun pencarian yang melelahkan, Anda akhirnya bisa bersatu kembali dengan cucu kandungku. Namun, sebelum itu, ada masalah lain yang harus diselesaikan. Su Xiaojun. Su Xiaojun. Ayah, aku salah. Apakah kau tahu di mana kesalahanmu? Aku seharusnya tidak bersenang-senang di luar. Menggunakan nama keluarga Su, dan bertindak semena-mena di luar. Omong kosong. Bahkan sekarang, kau masih ingin bertele-tele. Su Xiaojun, aku sudah tahu. Para pembunuh yang mengejar keluarga Tianjin dulu disewa olehmu. Ayah, itu semua hanya kesalahan sesaat. Aku mengerti. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bajingan. Alasan omong kosong macam apa ini? Kau hanya tidak ingin anak itu mewarisi bisnis keluarga agar tabanmu bisa mengambil keuntungan di air karo. Jangan kira aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, kau telah mentransfer puluhan juta aset milik keluarga. Ayah, mereka memaksaku. Nah, aku tidak punya pilihan. Cukup. The Jangan film mencoba was bersikap menyebikat di sini. translated and narrated by Keluarga M Su Media. tidak bisa mentolerir seseorang dengan hati yang jahat. Keluar dari keluarga Su sekarang. Mulai sekarang, kau tak akan berhubungan lagi dengan kami. Ayah. Tidak. Ayah, jangan usir aku. Aku benar-benar salah, Ayah. Seret dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Ayah. Aku salah. Fang Jian. Aku punya kabar baik untukmu. Hasil tes DNA sudah keluar. Kamu Maman. Anak dari keluarga Su kita. Ini kakek kandungmu. Sukuo. Anakku yang baik. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Kenapa aku merasa seperti aku masih bermimpi? Apakah kamu benar-benar kakek kandungku? Tentu saja. Kamu bisa melihat
laporan tes ini. %99,99%. Kalau begitu, sudah dipastikan tanpa keraguan. Aku benar-benar anak keluarga Su. Tentu saja, kau selalu menjadi anak keluarga Su. Dan cucu kandungku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah salah satu marsikal penjaga negara, Yandim Sokol. Dan nama aslimu Su Tiandian. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aku dulu masuk panti asuhan? Ini bermula dari 20 tahun yang lalu. Dulu, keluarga Su ditimpa musibah. Musuh menerobos masuk rumah kami. Aku tidak punya pilihan selain mengirim seorang penjaga keluarga untuk melindungimu dan pergi. Namun tak disangka, kau disergap oleh para pembunuh di jalan. Sejak saat itu, aku kehilangan jejakmu sepenuhnya. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengirim orang untuk mencarimu, tapi mereka tidak pernah menemukanmu. Jadi itu berarti, Tuan Chen adalah penjaga keluargamu saat itu. Ya, kupikir dia sudah mati. Aku tidak menyangka bahwa dia hanya melarikan diri saat itu. Dan di Jianan, dia mendirikan masyarakat mediasi Jianan. Paman ketigamu mengetahui dia tidak mati. Untuk mencegahku menemukanmu, dia bertindak lebih dulu, mengirim para pembunuh untuk memusnahkan masyarakat mediasi Jianan. Melalui takdir yang aneh, dia tidak berhasil. Malah, itu membawaku bertemu denganmu. Tidak peduli apapun, aku juga punya keluargaku sendiri sekarang. Kakek, aku akhirnya menemukanmu. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Nah, aku sangat merindukanmu. Nah, beberapa tahun terakhir ini, Fang Jian. Ya Tuhan. Jadi kau bocah bersembunyi di sini. Kau mencuri rahasia perusahaanku. Menghancurkan bisnis keluargamuku. Hari ini, kau akan bayar hutang darahmu. Kemari. Mu Yingxi, kamu menerobos masuk ke perusahaanku. Dan kamu masih berani sombong begitu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Patuhi aku. Dan kemudian layani kakakku. Sebagai budak obat seumur hidupmu. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Biar ku beritahu ini. Jangan kira kamu begitu kuat. Jahat tak bakal kalahkan baik, ngerti? Kau bocah nakal. Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau sudah melanggar serius hukum dan peraturan. Marsikal Su. Mengapa kau di sini? Kalian berdua saling kenal. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah cucu kandungku. Beraninya kau menyinggungnya. Cucu. Apakah dia itu? Cucu kandungmu yang telah hilang bertahun-tahun. Menantu laki-laki yang tidak berguna. Tiba-tiba berubah menjadi cucumu. Dasar binatang. Apa yang kau katakan? Saya membawa token besi hitam Asura. Meskipun Anda adalah Marsikal Agung Su. Jadi kenapa? Saya punya tokennya di sini. Dan Anda ini siapa? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Tanya, Panglima sudah perintahkan lindungi Fang Jian. Kau orang yang tidak penting. Cepat pergi. Jangan membuatku marah. Nada bicara yang cukup besar. Kalau begitu, biar saya lihat seberapa mampu Anda. Apakah kau sudah cukup melihat kemampuanku? Sebenarnya Anda ini siapa? Di sisi Fang Jian, bagaimana bisa ada master seperti Anda? Aku di bawah Panglima Su, Jenderal Pelindung Dewa King Long. Orang ini, aku lindungi. Keluar. Anda kembalikan itu. Tua, tolong lihat. Orang-orang rendahan tidak layak memiliki token besi hitam Asura. Lebih baik kusimpan demi keamanan. Itu adalah pusaka rahasia keluargamu saya. Apakah Anda berniat merebutnya secara paksa? Harta karun luar biasa di dunia. Hanya untuk orang yang berbudi luhur. Aku dengar, keluargamu tidak waras. Dan benar-benar berani menyebarkan virus wabah. Tindakan bejat seperti itu. Bagaimana bisa memerintah Asura? Itu bukan urusan Anda. Sebagai seorang marsikal pelindung negara, mencuri barang-barang kami. Tidakkah Anda peduli dengan reputasi Anda? Jangan khawatir, aku tidak akan merendahkan diri untuk mencuri dari Junior. Suruh kakekmu menungguku di rumah. Kekacauan ini harus berakhir. Baiklah, Tetua Su, saya akan mendengarkan Anda. Kita akan bertemu di keluargamu. Marsikal Su, apa kabar? Tuan-tuamu, jangan bertele-tele. Mari kita langsung ke intinya. Baiklah. Saya dengar Marsikal Su mengambil token besi hitam Asura keluargamu kita. Tolong kembalikan kepada kami. Saya bisa mengembalikannya, tapi Anda harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Ini bukan meminta saya untuk membebaskan Fang Jian kan? Tentu saja. Fang Jian adalah cucu saya. Hanya karena alasan itu, Anda seharusnya tidak mempersulitnya. Terlebih lagi, keluargamu adalah yang membocorkan virus dan melakukan eksperimen manusia secara ekstensif, secara hukum dan moral.
Anda sangat berdosa. Apakah Anda datang ke sini hari ini untuk menghakimi saya? Marsekausu, orang lain mungkin takut pada Anda, tapi saya mungkin tidak. Cepat serahkan token besi hitam Asura. Selama Anda menyetujui satu hal, saya akan segera menyerahkan token itu kepada Anda. Baiklah, apa itu bicaralah. Mari kita masing-masing mundur selangkah. Selama Anda bisa pensiun dengan token besi hitam Asura, sedangkan saya tidak akan terlibat dalam masalah ini, saya pensiun. Ya. Serahkan posisi kepala keluarga kepada Muingsi. Biarkan kekacauan ini mereda. Kakak, posisi kepala keluarga ini, bisakah itu benar-benar diserahkan kepada saya? Selama Anda setuju, saya akan segera pergi. Token besi hitam Asura dan mengembalikannya pada pemilik sahnya. Bagaimana jika saya tidak setuju? Maka saya akan menghancurkan token besi hitam. King Long akan menghancurkannya. Tidak. Jangan hancurkan. Cukup, Sukuo. Anda Minan. Saya akan segera mundur. Mulai sekarang, urusan keluargamu bukan urusanku lagi. Baiklah, itu kesepakatan. Kalau begitu saya akan segera kembali ke Yanjing. Siapa Anda? Mengapa Anda datang ke keluarga kamimu? Aku Su Xiaojun. Dari keluarga Su Yanjing. Keluarga Su lagi. Bukankah tetua Anda baru saja pergi? Mengapa Anda di sini lagi? Untuk membantumu menghadapi Fang Jion. Dia adalah musuh kita bersama. Apa gagasan cemerlang Anda? Tidak semua anggota keluarga Su menyambut kembalinya anak ini. Justru karena bajingan kecil ini, aku diusir oleh Tuan Tua Su dari keluarga. Kerjasamaku denganmu kali ini hanyalah untuk murni membunuhnya. Apa kau mengerti? Tapi, tetua keluarga Anda baru saja menandatangani perjanjian dengan kami, mengatakan telah disepakati untuk tidak mengganggu Fang Jion. Temanku, sebuah perjanjian itu ditujukan untuk dilanggar. Apa kau ingin membiarkannya pergi begitu saja? Kau tidak relakan. Dia hampir menghancurkan keluargamu kami, dan bahkan mencuri wanita saya. Mari kita pasang jebakan bersama, agar dia bisa datang tapi tidak pernah pergi. Metode apa yang Anda miliki? Aku ingat, dia punya istri bernama Yunsi. Bagaimana kalau kita menculiknya untuk mengancam Fang Jion? Benar sekali. Dan keluarga Luo, perempuan jalang Luo Sufei itu. Saya bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lagi dan lagi, membantu Fang Jion. Kali ini, kita harus menculiknya juga. Bagus. Kalau begitu dua wanita diculik bersama. Biarkan dia memilih. Salah satu dari keduanya harus mati. Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Fang Jiong adalah orang yang setia dan menjunjung kebenaran. Di satu sisi adalah istrinya. Di sisi lain adalah kekasihnya. Tidak peduli bagaimana dia memilih, dia akan salah. Ini benar-benar menarik. Apa kau mau bergabung denganku? The film Baiklah, was translated bersenang-senang. and narrated by Untuk M. merayakan Lee. insiden keluargamu yang berakhir dengan sukses. Ayo, kita bersulan. Kemarilah. Fang Jion. Saya telah berbuat salah padamu. Saya merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku mengerti. Di bawah paksaan token besi hitam. Kamu, untuk melindungi keluargamu, ini memang bisa dibenarkan. Lagi pula, kamu juga tidak menyetujuinya untuk menyerahkanku. Ini sudah sangat langka dan berharga. Kakak Feng. Maafkan aku. Ini karena aku terlalu tidak berguna. Ini benar-benar tidak masalah. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Terlebih lagi, bukankah aku sekarang baik-baik saja? Kali ini, untungnya dengan bantuan kuat dari Tuan Besar Su, bantuan yang kuat, kita bisa dengan aman melewati insiden ini. Ayo, kita makan. Baiklah, makan. Permisi, semuanya. Aku harus permisi sebentar. Malam ini, aku senang. Jadi mari kita tidak pulang sampai kita mabuk. Kamu baik-baik saja. Kakak Feng,
Apakah aku terlalu tidak berguna? Aku minta maaf padamu. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Itu wajar saja. Lagi pula, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Mereka belum kembali begitu lama? Aku akan pergi memeriksa Sufie. Kakak Feng, lalu di masa depan, apakah kau tidak akan lagi membutuhkanku? Apakah kau kemudian berhenti datang mencariku? Bagaimana mungkin aku tidak datang mencarimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah sahabat terbaikku. Kakak Feng, aku sangat menyukaimu. Aku merasa tidak bisa hidup tanpamu. Bisakah kau bersamaku? Sufei, kamu mabuk. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Sufei, aku pria yang sudah menikah. Lagi pula, aku sangat mencintai istriku. Mari kita berteman saja. Kakak Feng, kita bertemu terlalu terlambat. Kalau tidak, aku pasti akan menikahimu. Sufei, dua orang bersama. Tidak harus menjadi suami istri. Daripada saling membantu dalam kesulitan. Lebih baik kita lupakan dan jalani hidup bebas. Baiknya kita berteman saja. Baiklah. Aku berjanji padamu. Kita akan menjadi teman baik seumur hidup. Kakak Feng, lihat, aku sudah minum terlalu banyak, dan sekarang aku bicara omong kosong. Sufei, bukan apa-apa. Kalau begitu, mari kita kembali dan istirahat dulu. Ayo pergi.